Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ki Wahyu Prakoso. Pada malam kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau, yaitu Gus Amirullah, yang berkaitan mengenai hal-hal yang gaib. Karena kita lihat selama ini di dalam video-video YouTube membahas mengenai hal-hal gaib, ya toh? Bahkan ada pro dan kontra, ada yang percaya, ada juga yang enggak percaya dengan video-video itu, Gus ya. Yeah. Nah, sekarang malam ini kita, Gus, ingin saya coba untuk menggali dari Gus Amirullah mengenai hal-hal itu. Oke, Gus. Yang pertama, Gus, ini ingin saya tanyakan kepada Gus Amirullah. Sebenarnya Gus, menurut ajaran Islam ya Gus ya, karena Gus Amirullah ini selaku ya bisa dikatakan tokoh agama ya. Nah tentunya pada malam kesempatan ini pertanyaan saya berkaitan dengan itu, Gus. Jadi mengenai hal-hal gaib ya, dengan jin dan sebagainya, hal-hal yang sifatnya gaib itu kalau menurut agama, terus khususnya untuk agama Islam ini, kalau menurut Gus Amirullah itu gimana, Gus? Apakah itu ada atau hanya sebangsa mitos atau apa, Gus? Mohon dijelaskan, Gus. Jadi apakah jin-jin itu ataupun kodam-kodam itu ada atau enggak sebenarnya, Gus? Yang disampaikan Ki Wahyu ya, di pertanyaan tadi itu jin dan manusia itu ada ya, Gus ya? Ada. Halnya apa? Seperti contohnya manusia juga ini kan ada yang menepati, yang wujudnya tidak ada. Iya. Yaitu ruh. Oh iya. Ruh itu kan tidak nyata. Tapi ada. Tapi ada. Begitupun jin ini tidak nyata, gaib, tapi ada. Nah, seperti itu. Terus Gus, kalau menurut Gus Amirullah, apabila ada seseorang itu dapat melihat ya, ataupun dapat memandang ya Gus ya, secara mata dohir ya, kalau kita berkaitan dengan jin, sepengetahuan saya kan ada katakan mata batin ataupun mata bukan mata dohir ya, mata batin. Nah, jadi kalau menurut Gus Amirullah sendiri dalam ajaran agama Islam, itu apakah memang ada, Gus, seseorang yang mampu menembus ke hal-hal seperti itu, Gus? Ada, namun sebagian segelintir atau orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih gitu, Gus ya. Yang dia betul-betul dianugerahkan oleh Allah itu sendiri. Ya. Tapi ada beberapa hal dia bisa melihat dengan anugerah Allah dan disengaja tidak melalui anugerah Allah, ada. Oh gitu. Gimana itu contohnya tuh? Contohnya begini, kalau dia diberikan anugerah oleh Allah tanpa sepengetahuan atau tidak disengaja dia dapat melihat. Iya. Tapi dia tidak menyadari kalau dia itu melihat sebetulnya. Oh gitu ya. Nah, beda dengan melihat disengaja dengan cara belajar. Belajar hal dengan apa? Spiritual contohnya. Nah, dengan belajar amalan. Amalan untuk membuka mata kebatinan itu tadi. Iya. Dengan bantuan kodam itu sendiri. Nah, lalu dengan kayak indigo dari lahir ada seperti itu. Gus, dalam ajaran, kembali lagi ke ajaran ilmu agama Islam ya Gus ya. Saya sendiri juga orang Islam, Gus, tapi ya maaf ngomong lah kasarannya, saya ini Islamnya bisa kategorikan nggak komplit lah, karena ya yang jelas belum kuat untuk menjalankan kan gitu loh. Nah jadi yang ingin saya pertanyakan, Gus, apakah ada di dalam ajaran Islam itu sendiri yang mengajari seseorang itu agar bisa melihat hal-hal kayak gitu, Gus? Hal-hal yang gaib termasuk jin. Ada nggak suatu amalan atau apa itu, ada nggak, Gus, yang untuk bisa supaya kita bisa menembus
hal-hal seperti itu? Apa memang ada itu, Gus? Ada. Ada. Yang diajarkan bagaimana mengetahui sifat yang gaib itu apa. Sifatnya Allah itu sendiri. Sifat itu sendiri kan gaib. Tidak ada namun terasa. Iya. Terasa namun tidak ada. Iya. Nah, Maksud saya gini, Gus, suatu amalan yang bisa melihat kodam, atau kan tadi kan Gus Amirullah mengatakan bahwa jin itu memang ada, kan itu. Maksud saya, ada nggak suatu amalan yang misalnya bisa saya pelajari atau orang lain pelajari sehingga dapat menembus alam gaib itu, sehingga dapat mungkin secara langsung bisa berkomunikasi dengan jin itu. Dalam ajaran ilmu Islam itu, agama Islam itu ada nggak, Gus? Kalau menurut Gus Amirullah, sepengetahuan Gus Amirullah ini. Semenjak dari saya belajar sampai hari ini ya, itu memang ada. Ada. Amalan ya, ini amalan. Sebenarnya bukan amalannya, bukan amalannya yang membuka mata batin itu sendiri. Tapi bagaimana keikhlasan dia dalam mengamalkan amalan itu sendiri. Oh, jadi keikhlasan dia untuk mengamalkan amalan itu sehingga mata batinnya terbuka. Gitu. Dan itu bisa berkomunikasi ya, Gus ya? Bisa ya. Berarti intinya, Gus ya, dalam agama Islam ini ya, mohon maaf, berarti ada suatu kepercayaan ataupun bahwa kita itu percaya dengan adanya hal-hal yang gaib, termasuk jin yang kita bahasakan, jin dan kodam ya, Gus ya. Hal-hal yang gaib. Yang kedua, berarti ada juga amalan yang bisa kita amalkan sehingga kita dapat berkomunikasi dengan, intinya begitu, Gus ya. Nah, terus Gus ya, selain itu ini kan sekarang ini di dalam YouTube ini, Gus ya, ini ramai sekali membahas mengenai itu. Ada yang pro, ada juga yang kontra, hal-hal yang gaib, yang mistis atau keilmuan itu, Gus ya, yang anti kebal dan sebagainya. Nah, itu ya, ada yang mengatakan bahwa itu trik ya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu memang benar adanya, kan gitu. Nah, ini kalau menurut Gus Samsudin, menurut Gus Amirullah, bagaimana ini, Gus? Itu hal yang wajar kalau dalam konflik apapun, apalagi mengenai spiritual ya. Contohnya yang di luar sana kan banyak konflik tentang ilmu ini, ingin menguji ini, ya Pak Iki ya. Terus menantang ini, menantang itu. Kalau sebenarnya ilmu itu ada, namun tidak bisa untuk, kalau yang sebenarnya ilmu itu tidak bisa atau dites untuk coba-coba gitu. Karena apa? Contoh ini ya Ki ya. Contoh ilmu kebal itu sendiri, sebenar-benarnya kebal, dia pun tidak tahu kapan itu akan berfungsi. Kalau kita motong pisau, terkena pisau, jadi kekebalan itu tidak berfungsi. Nah, disitulah letak dimana dia tidak berfungsi, tapi dia tidak tahu kapan itu berfungsi dan tidak. Itu sebenarnya yang sebenar-benarnya ilmu. Oh, gitu guys ya. Jadi kalau yang dipamer-pamerkan di dalam YouTube, wah katanya nggak mempan ini, nggak mempan itu semua itu rekayasa ataupun ya bohong semua lah Gus ya, kategorinya kan seperti itu ya. Ya, bohong atau tidaknya kan dapat dipandang atau trik belaka kan gitu. Seperti itu. Jadi kalau Gus Amirullah sendiri kalau melihat itu Gus ya, mungkin sering ya Gus Amir ya melihat di YouTube, wah orang ini katanya coba tes apa di belakang tangan dan sebagainya nggak mempan. Jadi kalau yang diperlihatkan di YouTube itu sebenarnya semua itu nggak benar itu Gus. Menurut Gus Amir gimana itu? Itu sebetulnya semuanya kalau di dalam ditampilkan di layar itu ya, itu trik sebetulnya. Trik atau kalau dalam trik itu golok itu dibalikkan sebetulnya. Hanya dibalikkan namun terlihat tajamnya yang seperti ini kan. Kalau yang sebenarnya tidak bisa, itu tidak bisa. Intinya ilmu itu kalau menurut Gus Amirullah memang ada, ya kan gitu. Ya, memang ada tapi bukan untuk dipertontonkan. Ya, betul itu. Ilmu ada ini tidak untuk dipertontonkan tapi bermanfaat. Beda ini ya. Bermanfaat dan ditontonkan ini beda ya. Kalau bermanfaat itu berfungsi untuk banyak orang.
untuk diri dia, terutama itu untuk pada diri dia yang belajar ilmu itu tadi sendiri. Ilmu itu semuanya bagus. Kebal-kebal antara kebal, yang dibacok itu kan kebal ya. Sebetulnya kalau dia udah mendalami ilmu kebal itu sendiri, dia mampu kebal terhadap siapapun, contohnya dengan kata-kata orang. Kata-kata dia dihujat, terus dipitnah, ini segala macamnya. Itu yang dikatakan kebal sebetulnya. Karena di situ kan menguji kebatinan dia. Mampu atau tidak dia ini dalam menjalankan ilmu yang dia pelajari. Oh, gitu Gus. Nah, itu tadi. Baiklah Gus, ya intinya dari bincang-bincang ini ya toh. Intinya Gus Amirullah sendiri menyatakan ya, ini menyatakan ya, bukan mengatakan tapi menyatakan bahwa hal-hal yang gaib ya toh, yang hal-hal yang gaib yang bersifat kodam, yang bisa mungkin keilmuan seperti itu ya. Jadi berkaitannya saya nggak tahu apakah ini dengan kodam atau apa. Ini yang jelas memang di dalam ilmu Islam itu memang ada ya, Gus, ya? Ada. Memang ada. Jadi mungkin Gus, mungkin ada himbauan ataupun saran yang mungkin Gus Gus Amirullah bisa sampaikan kepada pemirsa 7 titik mengenai hal-hal ini, sehingga nantinya bisa untuk menjadi sedikit bermanfaat ataupun pedoman, sehingga bagaimana mereka berjalan ya tidak salah dalam melangkah kan gitu. Mungkin sedikit Gus bisa disampaikan mungkin. Ya, terkhusus untuk diri saya sendiri ya. Kita dalam hidup ini tadi harus mencapai tujuan kita ya. Apa tujuan kita? Tujuan kita di sini apa? Dilahirkan ini untuk apa? Tujuan apa? Kemana nanti kita akan pulang? Itulah yang pertama kita capai dulu ya, Pak ya. Yang keduanya, pelajarilah ilmu setinggi apapun ya. Apapun bentuknya itu ya. Apapun bentuknya. Ya. Kalau kita menyertakan diri kita kepada Allah itu sendiri, tidak akan pernah tersesat karena kita menyertakan Allah di dalamnya. Namun kalau kita belajar ilmu apapun setinggi apapun tanpa menyertakan Allah di dalamnya, maka itu yang dikatakan sesat ya. Sesat itu apa? Sesat di jalan. Yang mengarahkan bukan Allah itu sendiri, tapi angkara murka dalam diri dia, hawa nafsu dalam diri nafsu yang menguasai itu tadi ya. Karena berbahaya kalau kita menjalankan ilmu apapun, ilmu setinggi apapun, kalau kita masih dikendalikan oleh angkara murka dalam diri kita, itu tidak baik. Nah, pesan saya untuk pribadi saya pun sendiri ya, teruslah capai ilmu setinggi apapun, bentuknya apapun, namun sertakan Allah di dalamnya. Agar diri kita betul-betul disertai dan dilindungi Allah itu sendiri ya. Itu pesannya Gus ya. Oke lah, pemirsa 7 titik, ini tadi sekelumit ya bincang-bincang saya dengan Gus Amirullah. Kita semua dapat mengambil hikmah ataupun apa yang disampaikan Gus Amirullah ya. Jadi sesuatu hal yang gaib itu di dalam ajaran kita ini sebagai orang Islam itu memang ada ya. Tadi dikatakan oleh Gus Amirullah bahwa diri kita pun terbagi menjadi 2 hal, baik itu secara gaib dan secara yang kelihatan, yaitu rohani dan jasmani kan gitu. Berarti hal-hal yang gaib seperti jin dan sebagainya itu berarti memang ada, cuma kita selaku manusia ya kan gitu ya, jangan sampai, intinya Gus, apa yang Gus Amirullah tadi sampaikan, istilahnya jangan sampai kita terpuruk mengikuti atau ikut-ikut langkah jin-jin itu tadi. Karena apa? Derajat manusia ini adalah lebih tinggi daripada makhluk-makhluk itu. Kan begitu Gus ya? Tapi bukan berarti mereka itu tidak ada. Nah, jadi mungkin itu aja sedikit bincang-bincang saya sama Gus Amirullah. Terima kasih Gus. Ya mudah-mudahan apa yang sudah Gus Amirullah sampaikan ini dari pribadi saya sendiri,
dan juga tadi pemirsa 7 titik dimanapun Anda berada, mudah-mudahan walaupun hanya sedikit mungkin bermanfaat ya, sehingga dalam melangkah kita tidak akan tersesat, tidak akan salah jalan. Jalan mana yang harus kita tempuh. Intinya seperti Gus ya. Iya. Terima kasih Gus atas bincang-bincangnya malam hari ini. Mohon maaf apabila mungkin ada bahasa ataupun apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan di Gus Amirullah. Ya. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya Gus. Ya, sama-sama. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.